Satu. Kasus ini pun siap maju ke persidangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dwi Suci dari Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Silakan Dwi Suci dengan informasi selengkapnya. Ya, benar sekali Syira dan juga Juan. Memang benar beberapa saat yang lalu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta baru saja menggelar pernyataan ataupun keterangan resmi kepada kami awak media mengenai perkembangan kasus pembunuhan ataupun kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Di mana tadi setelah kemudian berulang kali dilimpahkan dan juga dikembalikan berkas perkaranya, pada hari ini tepatnya telah dinyatakan lengkap alias P21. Di mana setelah dinyatakan berkas perkara ini lengkap, kemudian nantinya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta M. Nasrun mengenai berkas perkara Jessica yang telah lengkap. Setelah dilakukan penelitian kembali atas berkas perkara dan petunjuk-petunjuk telah dipenuhi oleh penyidik, maka berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap dan dinyatakan P21. Bang, apa alat bukti yang bisa dinyatakan lengkap, Bang? Iya, setelah dinyatakan P21, kemudian surat kita kirim ke penyidik, maka sesegera mungkin penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Ya, Syira dan juga Juan, kalau kita bisa mereview sedikit mengenai perkembangan kasus ini, di mana pada saat penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pada Januari lalu, kemudian penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi pada medio ataupun pada sekitar 18 Februari yang kemudian berulang kali dikembalikan hingga 5 kali, dan pada hari ini barulah ditetapkan P21 menjelang berakhirnya masa penahanan terhadap Jessica pada 28 Mei mendatang. Ini artinya setelah dinyatakan lengkap ini, kemudian nantinya Jessica akan melalui proses persidangan, di mana sebelum melalui proses persidangan tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih menunggu penyerahan tersangka dan juga alat bukti dari tim penyidik Polda Metro Jaya untuk kemudian nantinya dibuat surat dakwaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Jessica Kumala Wongso sendiri yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya akan dipindahkan atau ditempatkan di Rutan Pondok Bambu sampai nantinya melalui proses persidangan. Sementara itu, informasi terkini yang kami dapat kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa setelah dinyatakan P21, kami mendapat informasi bahwa Dirkrim Polda Metro Jaya Krisnamurti saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke Kejati DKI untuk melakukan semacam koordinasi kepada Kejati DKI sebelum akhirnya nantinya menyerahkan berkas perkara dan juga tersangka seperti yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nanti kami akan kembali mengabarkannya kepada Anda apabila sudah ada perkembangan terbaru dan terkini mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Krisnamurti. Demikian untuk sementara, Syira dan juga Juan, kami kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih informasinya Dwi Suci langsung dari Kejati DKI Jakarta. Pemirsa, berkas perkara kematian Mirna Salihin sebelumnya memang beberapa kali dikembalikan pihak Kejati DKI. Ya, Kejati DKI mengaku berkas belum sempurna karena ada alat bukti yang harus dilengkapi. 4 kali berkas perkara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin seolah dipingpong antara Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengaku memiliki alasan kuat untuk mengembalikan berkas yang dinilai belum sempurna, salah satunya yang paling krusial adalah alat bukti yang harus dilengkapi. Kualitas alat bukti memang menjadi salah satu penentu kelayakan berkas perkara suatu kasus untuk bisa dinyatakan lengkap atau P21. Dalam berkas tersebut, alat bukti sudah ada, namun kualitas daripada alat bukti tersebutlah jaksa meminta supaya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai pasal 184 KUHP. Alat bukti sudah ada, namun kualitas itulah yang diminta oleh jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum. Dalam hal keterangan saksi ahli kan perlu ada tambahan keterangan-keterangan supaya keterangan itu secara spesifik dan mempunyai kekuatan pembuktian. Itu intinya maunya jaksa begitu. Karena apa? Karena beban pembuktian adalah sama jaksa kan begitu. Sementara kepolisian optimis kasus ini akan segera P21 sehingga dapat segera masuk ke pengadilan.
kepolisian punya kewenangan menyidik, kemudian JPO punya kewenangan penuntutan. Dan dalam hal berkas dirasa oleh kepolisian sudah lengkap, tentunya kan kita limpahkan ke JPO. Dan JPO punya kewajiban untuk meneliti, karena memang nanti kewajiban JPO yang akan melakukan penuntutan di pemeriksaan di pengadilan. Tentunya ada perbedaan penafsiran hukum, kemudian ada penyidik merasa lengkap terus JPO kurang. Tentunya kita itu proses yang biasa dalam peradilan pidana, dan kita pun sudah sering yang demikian, karena memang KUHP. Sejak diterima kembali 16 Mei lalu, pihak Kejati DKI Jakarta memiliki waktu maksimal 14 hari untuk memeriksa berkas perkara dengan tersangka Jessica Kumala Wongso sebelum akhirnya mengambil kesimpulan. Sementara masa penahanan Jessica sendiri akan habis tanggal 28 Mei mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jessica sendiri akan... Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan kabar dari Satuan Tugas Bencana Erupsi Sinabung yang akan menutup jalan pintu masuk. 7 warga yang terjadi pada Sabtu kemarin. Aparat keamanan saat ini masih menemukan sejumlah warga yang nekat masuk ke zona merah melalui jalur alternatif. Satuan Tugas Bencana Erupsi Sinabung berencana akan menembok secara permanen beberapa pintu masuk utama dan pintu masuk alternatif di beberapa daerah yang masuk dalam zona merah. Setelah kita evaluasi tentang portal, karena portal yang kita buat selama ini tidak permanen, kadang masih bisa dirusak oleh warga pada saat jam-jam tertentu, sehingga kita akan peningkatan, pertama penambahan portal, kemudian peningkatan kualitas portal. Sehingga di titik-titik rawan, yang memang kita anggap itu adalah primer, kita akan buat portal permanen. Penembokan pintu masuk rencananya akan dilakukan secepatnya, mengingat aktivitas Gunung Sinabung yang masih tinggi. Dari Karo, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Hampir sepekan letusan Gunung Sinabung yang menelan korban jiwa berlalu. Lalu bagaimana aktivitas Gunung Sinabung saat ini? Segera kita bergabung dengan rekan Wana Sari di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan Wana dengan informasi selengkapnya. Ya, Syira, saat ini saya berada di pos pengamatan Gunung Api Sinabung. Jika kami melihat catatan aktivitas Gunung Api Sinabung pasca luncuran awan panas dahsyat yang terjadi pada Sabtu sore yang lalu hingga menelan korban meninggal dunia 7 orang, maka aktivitas Gunung Api Sinabung sejak beberapa hari terakhir bisa dikatakan fluktuatif. Data yang kami lihat dari catatan Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi di pos pengamatan ini, bahwa setiap harinya untuk aktivitas erupsi maupun guguran awan panas jumlahnya bervariasi antara 2 kali sampai 6 kali dengan jarak luncuran antara 700 sampai 2.500 ke sektor Tenggara. Dan untuk hari ini kami akan mengupdate bagaimana aktivitas dan potensi-potensi apa saja yang mungkin akan terjadi di Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo. Saya akan bertanya dengan Bapak Hendra Gunawan selaku Kasubdit PPGA Wilayah Barat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Pasca guguran awan panas dahsyat yang terjadi pada Sabtu sore yang lalu, Pak, untuk saat ini bagaimana potensi apa saja yang akan timbul dan aktivitas Gunung Sinabung sendiri bagaimana, Pak? Ya, betul seperti tadi disebutkan bahwa aktivitasnya masih berfluktuatif ya. Hanya kalau kita mundur 4-5 bulan ke belakang, sebetulnya ada benang merah. Jadi aktivitas Gunung Sinabung yang dulu khas dengan awan panas guguran ya dari kubah lava yang menumpuk, kalau sekarang berubah secara pelan menjadi letusan erupsi diikuti oleh awan panas. Dan ini membuat kita bisa lebih berbahaya karena kita merasa itu gunung itu seperti aman. Padahal kalau kita lihat 4 bulan itu merangkak naik tapi perlahan. Jadi sebenarnya gunung ini ancamannya terus bertambah. Artinya selain erupsi, awan panas guguran ini ancamannya bertambah begitu, Pak? Bukan, aktivitas dari ancaman dari aktivitas bertambah. Dan ini karena pelan, jadi akan agak sulit kita melihatnya perubahannya dari waktu ke waktu. Kalau melihat aktivitasnya sejak beberapa bulan terakhir, ini sudah bisa diprediksi nggak, Pak, sampai kapan aktivitas Gunung Api Sinabung ini akan terus mengeluarkan erupsi dan awan panas guguran? Nah, sejak 6 bulan kemarin memang sudah berubah ya karakternya lebih ke erupsi, ke letusan.
Kalau prediksi memang kita tidak bisa ya Mbak. Hanya kalau